Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Kak Anissa Rahman yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara pada hari ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan tema listrik yang mahal harganya, rahasia tetap istiqomah dalam menjaga diri di era globalisasi. Nah, harapannya melalui wawancara ini saya bisa menggali secara langsung pengalaman dan pandangan serta bagaimana sih sikap Kak Anissa dalam menjaga nilai-nilai yang telah diperoleh semasa sekolah di pondok agar tetap terjaga dan tetap terlaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti bisa kita mulai wawancaranya ya Kak. Untuk yang pertama, sebelumnya Kak Anissa bisa nih menceritakan sedikit tentang perjalanan Kakak dari mulai latar belakang pendidikan, pengalaman di pondok, atau bahkan sampai sekarang ini kesibukannya apa? Oke, untuk yang pertama latar belakang pendidikan saya untuk TK-nya di TK Aba Salamjo, SD-nya di SD Lekung. Untuk mulai SMP-nya, mulai SMP saya itu mulai mondok. SMP dulu mondoknya di Darul Ulum Galur. Nah, terus sekolahnya di MTS Muhammadiyah Galur. Nah, terus SMA-nya saya pindah pondok. SMA kelas 1-nya di Pondok Asyam di Pengasih sana. Terus untuk SMA kelas 2-nya saya ganti lagi pondoknya karena ya ada sesuatu hal yang kelas 2-nya saya pindah pondok di Pondok Imam Syafi'i Pengasih. Nah, di sana juga sampai SMA lulus. Nah, setelah SMA ada tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya saya ambil, terus ya alhamdulillah saya diterima di Universitas Ahmad Dahlan. Di sana juga kuliahnya selama 4 tahun. Terus akhirnya saya selesai 4 tahun, terus diwajibkan untuk setahun itu untuk pengabdian, masa pengabdian. Akhirnya saya lulus di tahun 2024 akhir. 2024 akhir saya lulus. Terus akhirnya setelah itu saya keluar. Berarti setelah lulus dan pengabdian itu apa aktivitas selanjutnya? Apakah Kakak bekerja dalam profesi tertentu atau bagaimana? Setelah keluar dari situ kan itu bulan Oktober ya. Terus setelah itu saya nganggur ini November Desember ya, 2 bulan ini kan saya mikir-mikir masuk nganggur sih di rumah. Akhirnya saya tanya-tanya temen nih, akhirnya saya dapat kerjaan jualan cilok, menjual cilok punya teman saya selama 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan sampai bulan Desember. Kan terus Januari tahun baru itu saya mendapat ya cari-cari scroll di IG itu, akhirnya saya dapat dari IG di Masker itu loh ya. Itu ada lowongan kerja guru, terus guru di SDIT Mutiara Insani. Nah, akhirnya saya mendaftar di sana. Alhamdulillah Januari awal itu saya mulai bekerja di sana. Jadi profesi ini masih sampai saat ini? Iya. Nah, untuk itu kan kita juga sadar ya bahwa kondisi ekonomi sekarang itu banyak sekali tuntutan dan juga tantangannya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, dari Kakak sendiri mungkin sebagai guru itu ada nggak sih rasa dan terhadap teman-teman yang mungkin sudah memiliki jalan yang lebih cepat dari Kakak? Nah, Kakak sendiri bagaimana untuk tetap menjaga prinsipnya agar tetap lulus dan tidak mudah tergoda dengan kondisi yang seperti ini? Untuk guru ini kan memang profesi profesi yang sangat mungkin dilihatnya sangat rendah ya, gaji iya, tapi untuk saya karena ini baru profesi yang awal ya, bagi saya kan profesi yang awal, dan itu ya bagi saya itu kan buat pengalaman aja ya, buat pengalaman saya, terus buat sebagai batu loncatan ya, walaupun ya mungkin gajinya enggak
ya harus kita syukuri seberapapun dapatnya ya. Itu karena saya juga perempuan, jadi tidak terlalu mengejar materi. Jadi ya itu sebagai apa ya, ya pengalaman aja kan, ya itu kan, percaya aja sama Allah bahwa rezeki yang kita dapatkan itu sudah diatur sama Allah. Jadi harus bersyukur aja. Mungkin besok kalau ada lowongan yang itu baik ya bisa saya coba lagi. Tapi dengan hidup yang seperti itu tentunya pernah ada rasa overthinking ataupun cemas yang melihat kondisi sebelumnya. Cara kakak sendiri bagaimana mengolah pikiran tersebut supaya tetap positif dan yakin dengan bahwa rezeki atau garis takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu? Ya saya berpikirnya itu tadi ya Pak, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan mesti ada balasannya ya. Jadi terdapat dalam surat apa? Surah Az-Zalzalah ayat 8-9 yang intinya setiap sekecil apapun kebaikan mesti ada balasannya, dan setiap kejahatan yang dilakukan juga mesti ada balasannya. Berarti itu strategi kakak untuk tetap berpikir positif dengan menggunakan surat Al-Baqarah. Nah, lalu untuk pernah nggak sih kakak ini berusaha untuk tetap menjaga keistiqomahan walaupun mungkin di lingkungan sekitarnya itu pernah ada suara yang mungkin menganggap sesuatu ataupun perilaku seperti itu kuno. Kakak sendiri bagaimana dalam menyikapinya? Itu sih biasanya alhamdulillah tidak pernah ada yang mengatakan kalau saya itu apa itu mengatakan soal apa itu, tapi selama ini tidak ada ya, tidak ada. Tapi ya mungkin pandangannya saya lihat orang tuh mungkin pakaiannya terlalu syar'i gimana ya. Sering sekali mendapat mungkin dilihatnya terlalu kayak sok kayak apa ya, ibu pengajian atau gimana. Tapi ya prinsip saya ya selama itu dalam syariat Allah ya itu ya saya ya kenapa malu ya, iya. Nah, berarti kan setelah pengabdian dan mengabdi menjadi guru, tentunya kakak sudah kembali hidup di tengah masyarakat umum ya. Nah, ada nggak sih tantangan atau godaan yang seringkali menguji keistiqomahan kakak dalam menerapkan atau menjaga dari nilai-nilai kelompok tersebut? Untuk tantangan ya, yang pertama ya tadi ya tentang pakaian ya, kan zaman sekarang ya tren-tren pakaian terkini kan banyak ya, kalau itu sih saya ya itu tadi selama itu dalam syariat Allah saya tetap menjalankan syariat Allah walaupun dilihat orang itu tidak ya mungkin tidak tren gitu ya, tidak tren, ya saya tetap menjalankan kenapa harus malu gitu ya. Terus kan zaman sekarang kan anak-anak muda ini kan kalau bicara kan biasanya pakai ada tambahan ada kata-kata yang plesetan gitu, plesetan anjing jadi tambahan anjir atau anjir apa yang itu pokoknya itulah. Itu kan mungkin kalau terbawa emosi kan pengennya juga mengeluarkan kata-kata itu ya, tapi ya kalau bisa jangan, karena Allah itu maha mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, semua bisa akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berbicara tentang dunia pekerjaan dan pergaulan tadi, bagaimana cara untuk tetap menjaga diri kan pasti di lingkungan pergaulan itu luas sekali kan, dan pengaruhnya juga kita tidak hati-hati itu juga akan berdampak. Nah, kakak sendiri bagaimana untuk menjaga diri tersebut di tengah lingkungan yang mungkin kakak berada di dalam perkumpulan yang berbeda pergaulan dengan kakak?
terutama di kerjaan. Iya, itu kan banyak sekali. Iya. Ya karena lingkungan itu memang berpengaruh terhadap keseharian kita, terutama di kerjaan ya, karena kerjaan kan dari pagi sampai sore. Untuk di lingkungan kerjaan itu, untuk di kerjaan alhamdulillah saya kerjanya menjadi guru di SDIT. Itu kan sudah Islam terpadu di SDIT. Lingkungannya alhamdulillah sudah mendukung dalam apa ya, untuk kesehariannya, terutama untuk ibadahnya dan lain-lain ya. Dan alhamdulillah teman rekan-rekan kerja saya yang satu kantor ya itu juga sudah bisa ya, jadi ya saya yang harus mengikuti mereka. Yang harus mengikuti mereka bisa menjadi motivasi ya. Iya. Untuk kalau untuk masyarakat ya, di masyarakat sih alhamdulillah juga lingkungannya mendukung ya, karena dekat dengan masjid juga teman-teman yang di masjid juga alhamdulillah selalu berjalan selalu gotong royong untuk dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan ini masih ada faktor yang mendukung dan menguatkan prinsip tersebut. Iya. Oke, lalu kakak sendiri pernah nggak sih memiliki pemikiran nggak sih kenapa di era sekarang, terutama globalisasi yang perkembangan zamannya sangat pesat, itu kakak pernah berpikir tidak kenapa memiliki prinsip hidup yang lurus dan konsisten itu terasa menjadi sesuatu yang mahal di era sekarang? Karena apa ya, di zaman sekarang itu menjaga hal-hal yang positif itu sangat sulit sekali ya, karena sekarang itu di zaman sekarang kan banyak di sosmed, terus lingkungan dari teman-teman di sosmed kan sekarang banyak kayak tontonan, kayak menjadi kita nggak bisa menyaring, mungkin kita bisa terbawa arus. Harus menjadi pribadi yang bisa menyaring antara kebaikan dan keburukan itu, lebih selektif lagi dalam menyaring media sosial. Lalu kakak ini punya pegangan utama nggak sih dalam yang mungkin ditanamkan agar ilmu dan nilai-nilai yang selama ini kak dapatkan di pondok itu tidak pernah luntur ataupun hilang dengan kehidupan kakak yang di luar sekarang? Jadi kan kalau di luar kan lebih bebas ya kak daripada di lingkungan pondok yang masih satu lingkungan yang sama dengan prinsip yang sama. Nah kakak sendiri itu bagaimana? Untuk menjaga saya hidup yang di pondok, ya dari luar itu terjaga dan barangkali bisa memberikan motivasi kepada orang. Kebiasaan di pondok memang baik ya, dari awal bangun sampai mau tidur lagi ya, itu kalau kan banyak pembelajaran, terutama untuk masalah akidah ya, akidahnya, untuk sholatnya dan hal-hal lainnya. Itu yang paling pegangan yang saya pegang ya, itu ini terutama dalam keseharian, yaitu saya itu selalu yakin bahwa ternyata di setiap hal-hal yang baik pasti ada balasannya. Terus karena menjaga keistiqomahan itu sangat sulit ya, harus bisa sensitif juga ya, jangan mudah terpengaruh gitu ya. Harus tahu bahwa setiap perbuatan itu nanti akan dipertanggungjawabkan, jadi lebih was-was dan harus menjaga diri dan sebagainya. Nah, lalu untuk kakak sendiri, terdapat mungkin anak muda yang mulai ingin memperbaiki diri atau ingin menjadi lebih baik. Nah, apa sih mungkin langkah yang bisa kakak share ke teman-teman supaya menjadi pijakan awal mereka untuk memulai menjadi lebih baik? Oke, untuk niat awal untuk memperbaiki diri mungkin yang pertama adalah niat ya. Yang dapat dilakukan harus
Arba'in ayat ke-1 ayat 1 Arba'in yang 1 sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya dan kemauan ya, terutama niat dan kemauan dulu. Nanti kalau ada niat dan kemauan, insya Allah semua akan dipermudah oleh Allah. Dan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Jadi semua itu tergantung dari mungkin seorang dia terus mendapatkan hidayahnya dan kesadarannya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, boleh dikasih pesan untuk anak-anak di luar sana ya tentang kenapa sih harga mahal yang kita bayar untuk menjaga diri itu dan tetap istiqomah itu pada akhirnya selalu menghasilkan hasil yang sepadan. Jadi apa ya untuk anak-anak muda ya, anak muda yang sekarang janganlah takut untuk memulai memperbaiki diri walaupun itu sangat sulit ya, karena insya Allah sedikit akan bisa memperbaiki diri. Tapi istiqomah itu memang berat ya, jadi ya tetapi hasilnya dari istiqomah itu nanti akan sepadan dengan hatinya menjadi tenang atau keberkahan dalam hidupnya atau pahala yang Allah siapkan di akhirat nanti ya, yaitu surga. Jadi tetap semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena proses hijrah itu dan memperbaiki diri itu adalah perjalanan seumur hidup. Semangat untuk anak muda. Ya baik, dari hasil wawancara kita kali ini mungkin dapat disimpulkan ya bahwa istiqomah adalah usaha untuk terus menjaga diri dalam kebaikan dengan tetap sabar, konsisten dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sekecil apapun usahanya nanti di masa depan kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang timbulkan dari usaha tersebut. Baik, sudah selesai sesi wawancara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan ilmu kepada saya dan teman-teman. Semoga kedepannya dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada saya dan teman-teman agar mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Terima kasih Anas. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.